Shalom untuk teman-teman semua. Nama saya Prastia Tarigan dengan NIM 21030616146. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia menurut Alkitab dan pandangan lainnya. Yang pertama, kisah penciptaan dalam Kejadian 1-3 sebagai kesaksian iman. Kisah penciptaan atas alam semesta adalah kesaksian iman orang yang hidup pada zaman penulisan kitab suci tersebut. Kisah terjadinya alam semesta terjadi dalam jangka 6 hari, dimulai dari terang, cakrawala, darat, laut, semua tumbuhan, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang darat, dan manusia. Dari hal tersebut dapat kita dapat bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling terakhir. Lalu pada hari ke-7, Tuhan Yesus memberkati ciptaannya yang sering kita sebut sebagai hari Sabat. Yang kedua adalah manusia segambar dan rupa Allah. Jika kita lihat pelajaran sejarah, manusia dulunya seperti Meganthropus, Paleolithikus adalah manusia yang pertama ada di bumi. Tetapi itu berbanding terbalik semua apa yang ada di Alkitab. Seperti yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Selanjutnya adalah manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Manusia memiliki akal budi, kebaikan, kebenaran, kasih, dan lain-lain. Manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang harus menjaga ciptaannya di dunia ini. Hal-hal esensi yang ada dalam diri Tuhan juga ada dalam diri manusia. Tentunya dalam kualitas yang terbatas sebagai ciptaan. Contohnya, manusia memiliki kreativitas, rasa keadilan, kemampuan untuk mengasihi, dan lain-lain. Semua itu berasal dari sifat-sifat Allah yang Maha Pencipta, Maha Adil, dan Maha Kasih. Jadi ibaratnya, jika Tuhan adalah matahari, kita adalah pantulan sinarnya. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan semua cita-cita Tuhan. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial, di mana artinya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Tetapi Tuhan tidak menciptakan manusia sendiri. Tuhan menciptakan manusia secara berkelompok untuk melangsungkan hidupnya, hidup secara berpasangan dan menghasilkan keturunan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Bertambah banyak anak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Manusia dan masalah gender, baik laki-laki maupun yang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Gender juga dapat berubah disebabkan karena umur, ras, etnik, agama, dan lain-lain. Baik perempuan dan maupun laki-laki memiliki peran dalam masyarakat. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus membuat keadilan di tengah-tengah kehidupan kita, mewartakan Injil Tuhan, dan saling tolong-menolong jika ada tetangga atau saudara kita yang sedang berkesusahan. Dan juga status sosial laki-laki dan perempuan itu sederajat, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dijalankan. Pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media pernyataan Allah, walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern.
zaman sekarang ini banyak sekali pengetahuan yang berbanding terbalik yang ditemukan peneliti dengan Alkitab. Kita tidak dapat membuktikan mana yang benar, mana yang sebetulnya salah. Tetapi dengan kesaksian kita sebagai umat Kristiani, kita akan selalu percaya dengan Alkitab. Yang kedua, tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Kita tidak boleh berambisi bahwa ilmu modern ini dapat membuktikan apa yang terjadi di masa lalu yang terjadi di Alkitab. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa tersebut. Jadi kita harus logis dalam berpikir agar kita tidak tertipu.